Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, dulu beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya cenderung tidak percaya bahwa bangsa kita ini sudah mulai mengkristalkan perbedaan, Bang. Tetapi kurang lebih sekitar 2-3 tahun yang lalu, anak saya waktu itu masih sekitar kelas 3 SD, dia biasanya main ke rumah temannya, tetangga kami, teman baiknya, tapi tiba-tiba dia harus pulang. Waktu saya tanya, kenapa pulang? Ya, disuruh pulang sama teman saya, katanya. Kenapa? Karena teman saya bilang, saya berbeda agama. Iya. Itu kisah nyata, Bang Saur, dan saya sejak itu mulai merasa, wah, ini benar-benar ancaman terhadap pluralisme bangsa kita. Kalau kita bicara pluralisme, Bang, apakah memang semengerikan itu, seberbahaya itu kondisi bangsa kita sekarang? Ya bisa seberbahaya itu seperti yang ditunjukkan cerita anak Leo tadi. Iya. Jadi pluralisme itu kan salah satu yang paling pokok bahwa selain agama sendiri, ada agama lain yang harus dihormati. Benar. Kan itu kan poin pokoknya. Iya, iya. Dan itu kan sama dengan mengatakan selain suku sendiri, ada suku lain yang harus dihormati. Benar. Selain ras sendiri, ada ras lain yang harus dihormati. Iya, iya. Kan itu kuncinya. Itu kata kunci selain itu bermakna bahwa memang ada yang lain. Kan begitu. Memang berbeda itu keniscayaan. Berbeda itu di satu pihak keniscayaan, di satu pihak keindahan, dan karena itu ya harus dihormati. Nah, pertanyaannya kan ada dua hal yang mesti dilihat. Orang beragama dengan kesalehan pribadi, kesalehan individual. Tidakkah harus disertai, bukankah harusnya disertai dengan kesalehan sosial, kesalehan kultural. Jadi kamu pemeluk agamamu, kamu soleh, orang yang soleh di agamamu, maka engkau pun, yaitu di dalam konteks NKRI ini, engkau pun bersoleh secara sosial. Anda yang mengatakan begini, Bang Saur, bahwa apa yang terjadi belakangan ini sebagian besar disebabkan karena ekses dari pemilihan umum, baik pemilihan umum tingkat daerah. Kalau kita ingat tahun 2017 di Jakarta, begitu besarnya pembelahan pada saat itu, Bang, ataupun juga di tingkat nasional, seperti tahun ini saja kita melihat, walaupun kita sudah mau rekonsiliasi, kita mau melupakan, tapi itu pernah ada dan terjadi. Kalau begitu, apakah memang demokrasi kita sudah salah jalan sehingga kemudian tidak lagi mau atau mampu merawat pluralisme itu, Bang? Saya mau kutip satu pandangan yang sangat bagus, yaitu dari Dr. Kunto Wijoyo, seorang sejarawan almarhum. Dia bilang Pancasila sebagai ideologi murni dan Pancasila sebagai ideologi praktek, itulah yang sering menjadi persoalan itu pada ideologi sebagai praktek. Kenapa, Bang? Karena ketemu dengan kepentingan politik yang berseberangan. Jadi dia, padahal sebetulnya menurut dia, yang namanya Pancasila sebagai ideologi murni, itu adalah baju yang sudah jadi. Dia itu dibuat. Sedangkan ideologi sebagai praktik itu adalah kain. Itu bahan dasar yang belum jadi. Baru mau dibuat. Tapi unsurnya sama, yaitu benang. Nah, sama agama yang dipandang murni itu dengan agama sebagai praktek, itu juga di ujung ini, ya agama sebagai praktek, Pancasila sebagai praktek, itu ya bisa bertempur karena kepentingan politik. Jadi masalahnya kan, misalnya contohnya kan pernah kalangan Islam misalnya, ya kan, begitu ada aliran kepercayaan yang dipandang sebagai, diperkirakan karena Pancasila sebagai agama, maka dia menjadi persoalan. Tapi dapat dipandang sebagai beres ketika aliran kepercayaan itu di masa Pak Harto, dia bukan berada di Kementerian Agama, tapi berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan sisi-sisi yang bisa membawa kita menjadi bangsa yang pecah, gitu. Kan itu. Nah, sekarang pertanyaan mengenai demokrasi tadi. Nah, demokrasi juga adalah kuncinya adalah sama persis tuh, bahwa kita
menghormati. Yeah. Menghormati perbedaan pilihan. Yeah. Ada agama selain agamamu, ada agama lain yang harus kamu hormati. Benar. Selain partaimu, ada partai lain Yeah. yang harus kamu hormati. Yeah. Yeah. Itu kan itu sekarang yang hilang. Tapi juga kita kan berada terus dalam yang bahaya juga itu kan selalu dalam dikotomi. Kan dalam dikotomi. Dikotomi itu tidak saja terjadi misalnya antar agama, antar suku, tetapi juga intra. Contoh misalnya dalam Islam, dalam intra Islam itu ada yang namanya NU dan ada yang namanya Muhammadiyah. Dan itu dapat dikotomikan. Ya sama saja. Satu suku bangsa sudah lebih sempit intranya, misalnya Batak. Jadi ketemukan lagi dikotominya Batak Toba melawan misalnya Batak Simalungun atau Batak Simalungun atau Batak lain. Jadi bukan saja persoalan kita tuh antar, tapi di dalam intra juga pun kita punya persoalan. Ada yang bilang begini Bang Saur, bahwa Indonesia sekarang kekurangan bapak-bapak bangsa. Ketika kita melihat tokoh-tokoh bangsa, ternyata sangat sedikit yang sudah menjadi negarawan, yang memang berpikir hanya untuk kepentingan bangsa, bukan lagi kepentingan kelompoknya, entah itu latar belakang politik ataupun yang lain-lain. Nah, apakah memang benar demikian, Bang? Kecenderungannya memang benar, yaitu tidak adanya korespondensi antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Oh, tidak sejalan ya? Tidak sejalan. Sebenarnya salah satu ukuran yang paling dasar tapi juga sepertinya kecil, yaitu satunya kata dan perbuatan. Benar. Kalau kamu mau mengatakan bahwa kita berdemokrasi, maka kamu juga harus menghormati pilihan bahwa kamu kalah. Kan itu kan contohnya. Oke, kita nanti akan mendengarkan di bagian berikut pendapat masyarakat, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Saur dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita akan coba dengarkan pendapat pemirsa Metro TV terkait dengan bagaimana kita merawat pluralisme. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Mas Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, kita bisa tidak nih merawat pluralisme ini Mas Dani? Ya bisa, asal mau ya. Asal mau ya? Ya, gitu. Ya terkait editorial ini saya sangat setuju ya. Tadi disebutkan bahwa musuh utama kita salah satunya adalah korupsi, gitu. Tapi ternyata isu tentang pemberantasan korupsi ini bisa terpinggirkan oleh karena adanya radikalisme dan juga eksklusivitas gitu ya. Jadi eksklusivitas itu artinya kan ya menafikan pluralisme artinya ya gitu. Nah, di momen perayaan kemerdekaan RI yang ke-74 tahun ini, saya ingin mengajak segenap bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda, untuk merenungi atau merefleksikan keadaan bangsa kita di era sebelum kemerdekaan gitu. Kita harus merenungi kenapa bangsa kita ini 3,5 abad dijajah oleh bangsa asing gitu. Ya karena adanya eksklusivitas di antara segolongan masyarakat yang ada di Nusantara pada saat itu. Gak usahlah kita berbicara antar suku bangsa yang ada di Nusantara. Di kalangan masyarakat Jawa sendiri itu ada terjadi eksklusivitas, artinya ada kaum yang merasa dirinya darah biru, ningrat atau kaum elit, dan mereka menafikan golongan masyarakat lain yang dari kalangan rakyat jelata gitu loh. Akhirnya mereka itu merasa istilahnya jadi raja-raja kecil. Nah ini keadaan inilah yang dipahami betul oleh bangsa Belanda pada waktu itu, bangsa asing. Mereka memanfaatkan kaum elit di Jawa, kaum ningrat Jawa untuk mengendalikan masyarakat rakyat jelata yang ada di tanah Jawa ini dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara gitu loh. Itu yang Mas Dani, kalau ke depan kita kan menyadari ada ancaman perpecahan yang coba dikristalkan oleh sebagian orang, ada ancaman radikalisme yang memainkan peran paling penting, paling depan untuk tetap menjaga pluralisme ini. Menurut Anda siapa Mas Dani? Saya berharap pemuka-pemuka agama ya, lintas agama itu bisa menjadi pemuka-pemuka agama yang negarawan begitu. Saya berharap sekali makin banyak lagi golongan-golongan elit dari agama di Indonesia ini, lebih banyak lagi orang-orang seperti Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Mus,
almarhum Mbah Mun dan juga Romo Frans Magni Suseno atau Romo Muji Sutrisno, Romo Beni Susetio gitu ya. Itu pemuka-pemuka agama yang negarawan menurut saya gitu. Dari agama lain pun juga saya yakin banyak yang seperti itu. Ada yang seperti itu, tapi rasa-rasanya jumlahnya masih belum cukup gitu loh. Rasa-rasanya masih lebih banyak pemuka agama yang cenderung eksklusif gitu. Nah, ini kan isu utama saat ini, isu utama kontemporer adalah perpecahan antar umat beragama merujuk kepada situasi di Timur Tengah gitu loh. Akhirnya sentimen sentimen anti agama itu menyebar ke seluruh dunia gitu loh. Tapi kita masih bisa ya Mas Dhani ya untuk tetap menjaga keberagaman atau pluralisme kita ini ya. Saya yakin bisa gitu loh. Alhamdulillah kita punya Pancasila gitu. Nah, ini yang perlu lebih disosialisasikan secara masif gitu. Baik. Gitu. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dhani ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Sahur, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Merdeka Pak. Merdeka. Kita bersyukur 74 tahun menikmati kemerdekaan masih utuh. Ya. Tapi kita senang sekali Metro hari ini merawat pluralisme. Kenapa? Karena kita harus sadar pertama bahwa Indonesia itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang terdiri dari ratusan suku, budaya, bahasa, dan suku bangsa. Nah, ini kalau tidak bisa bersatu, kita akan diadu domba. Inilah yang dilakukan Belanda berabad-abad dengan DVD et impera seperti yang diceritakan pembicara terdepan. Nah, bagaimana merawat ini? Para pendiri Republik ini sudah meletakkan dasar yang konkret. Pancasila. Apa itu? Inti Pancasila ini adalah persatuan atau gotong royong. Jangan dibahas satu-satu, tapi intinya adalah gotong royong. Tanpa persatuan Indonesia ini hancur. Nah, ancaman daripada kehidupan Indonesia sekarang ini untuk merawat pluralisme terutama adalah agama. Baik. Kenapa? Karena agama ini yang selama ini terpinggirkan selama abad modern, sekarang menggeliat setelah runtuhnya selesainya Perang Dingin. Kita harus berhati-hati menyikapi agama berarti ya. Pak Nugroho, terima kasih Pak sudah berpendapat dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Robi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Saur, Bang Leo. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Robi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak. Merawat pluralisme sebenarnya harus ditambah merawat dan menjaga pluralisme. Kenapa? Merawat itu identik dengan menyiram, membersihkan dan lain sebagainya. Tetapi menjaga ini identik dengan penegakan hukum. Ini yang perlu karena ini sering agak lemah. Karena begini, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi intoleransi kepada kelompok-kelompok tertentu, agama tertentu. Contoh kecil, ini rumah-rumah ibadah. Sering sudah dapat IMB, tidak bisa didirikan dengan berbagai alasan. Padahal sudah dibawa sampai ke MA dan MA memerintahkan. Tetapi kita tidak berani melakukannya, penegakan. Kemudian tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh organisasi sering juga memberikan pernyataan-pernyataan yang memanas-manasi situasi. Kemudian terakhir, pemerintah harus tegas menegakkan hukum, jangan ragu-ragu di kepemimpinan terakhir dari Pak Jokowi periode yang kedua ini. Terima kasih Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Penegakan hukum itu sangat penting. Bagaimana Bang Saur? Iya, karena dia bilang harus pakai dengan menjaga. Jadi merawat saja itu tidak cukup juga dengan menjaga. Ya, dalam kepala kita kan kalau mau merawat itu ya juga menjaga. Kalau kamu merawat baby, bayi, pasti kau juga jaga. Jangan sampai pula dia jatuh dari tempat tidur, toh. Pemimpin, tapi baiklah ditegaskan. Itu dia, pemuka agama tadi kata Mas Dhani itu menjadi sangat penting kalau dia adalah negarawan. Apa iya Bang? Ya, negarawan ini kan seperti menjadi obat mujarab ya. Padahal agamawan yang berkesalehan sosial itu tidak perlu juga dia menjadi negarawan, iya kan? Iya kan? Jadi ya kita bungkus semua dengan kenegarawanan itu dengan maksud mengatakan bahwa di situ ada keadaban publik, di situ ada keadaban kemanusiaan, di situ ada keadaban sosial, ya kan? Dan
di atas segalanya dia mampu memberi teladan. Ya. Jadi orang, ya itulah negarawan. Ya. Tapi orang yang pada skala kecil menjadi tokoh agama di tingkat komunitas yang kecil, itu apakah dia negarawan? Tidak penting benar predikat itu, tapi di situ dia menunjukkan bahwa sayalah Indonesia sejati. Peran kita sebagai anggota masyarakat, Bang, warga negara, apa yang bisa kita lakukan walaupun mungkin kecil, tapi kalau berjuta-juta orang yang melakukan kan efeknya besar untuk merawat pluralisme ini? Saya kira apa yang telah kita alami dari masa kecil, kalau Lebaran saya datang ke tetangga saya mengirim makanan juga ke tempat saya, ya, dan sebaliknya. Jadi sebenarnya ada kerukunan yang telah menjadi kebiasaan juga. Tapi kenapa itu mesti hilang? Ya kan? Jadi silaturahim itu kan salah satu perbuatan yang sangat murah, tidak makan biaya, tapi sangat meriah dari segi kebatinan kan. Dan itu kita harus rawat. Iya, karena itu orang tidak lebih dulu memperlihatkan perbedaannya. Tapi marilah kita lebih dulu lihat persamaannya. Tapi sekarang kan kita lebih mempertajam perbedaan. Kalau di sekolah, Bang, apa yang bisa kita lakukan, Bang? Yang pertama tentu saja di sekolah itu berbaurnya murid. Ya kan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang sama ya. Jadi semoga kita bisa tetap merawat pluralisme supaya bangsa kita tidak hanya sampai di 74 atau 75 tahun ya, Bang. Tapi kalau bisa selama-lamanya ada. Selama-lamanya, betul. Baik, semoga itu yang terjadi. Bang Saur Huta Barat, terima kasih, Bang, sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, harus tegas dikatakan bahwa radikalisme kini menjadi tantangan nyata dan sudah menyebar ke banyak sekali wilayah ataupun masyarakat Indonesia. Belum terlambat untuk menggelorakan kembali semangat persatuan di tengah keberagaman. Mari kita pahami bahwa pluralisme bukan menonjolkan perbedaan, melainkan saling menghormati perbedaan. Esok genap Indonesia mampu berdiri kukuh selama 74 tahun dan akan terus kukuh selamanya sepanjang kita mampu merawat pluralisme dan menyingkirkan radikalisme. Itu tugas kita bersama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.